Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita Tafsir surah Al-Ghasyiyah bagian yang kedua, yang terakhir di Fawaidu wa Ahkam. Ya. Sekarang nomor 4. Yuk dibaca nomor 4 ya, Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fil ayati taqrirun li aqidatil ba'tsi wal jazaa'i wal hisabi wa anna an-nasa sayul Ar-Rabi' An-nadhru fi malakutillahi ta'ala yasilu bil mu'mini ila ziyadatil imani wal yaqini wa fin nadhri ila samai wal jibali wal makhluqati ta'dhimun lil khaliq subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, melihat kerajaan Allah Ta'ala menghantarkan seorang mukmin kepada tambahnya keimanan dan keyakinan. Dan dalam melihat langit dan gunung-gunung serta makhluk-makhluk yang lain, adalah mengagungkan penciptanya subhanahu wa ta'ala. Ya. Fawaidu akan yang kedua jemaah, yang keempat. Yang keempat ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, an-nadharu fi malakutillahi ta'ala yasilu bil mu'mini ila ziyadatil imani wal yakin. Ini satu jumlah, ya kan? Mana mubtada'nya? An-nadhar. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Yasilu. Jumlah fi'liyah yasilu. Ya kan? Yang kedua, wa fin nadhari ila samai wal jibali wal makhluqati ta'zimun lil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Ini jumlah apa jemaah? Ismiyah. Mana mubtada'nya? Ta'zim. Mana khabarnya? Fin nadhari. Ya kan? Itu dua jumlah kan, berarti ada dua faedah. Kalau itu tahu itu dua jumlah, ya kan? Ada dua jumlah, berarti di nomor 4 ada dua faedah. Ya kan? Itu pentingnya antum tahu ini dua jumlah. Ya. Yang pertama jumlah ismiyah, mubtada'nya an-nadharu fi, ya kan? Khabarnya jumlah fi'liyah yasilu. Yang kedua juga jumlah ismiyah, mubtada'nya ta'dhimun, mubtada'un muakhkhar, khabarnya muqaddam sibuhul jumlah fin nadhari ila as-sama. Gitu toh? Ya gitu. Nah, ada tahu begitu berarti ini ada dua jumlah itu.
Itu memang agak panjang, tapi itu 2 faedah kan itu. Di nomor 4 2 faedah. Di yang pertama, faedah yang pertama adalah an-nadharu fi malakutillah. An-nadharu fi malakutillahi ta'ala. Apa jemaah artinya? Bin an-nadharu fi malakutillah bin. Memperhatikan, merenungkan. Di an-nadharu fi itu merenungkan, melihat dengan hati, memandang dengan mata hati. Jadi dengan mata hati kita melihat malakutillah, melihat kerajaan-kerajaan Allah ini, melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah yang memiliki seluruh kerajaan, ya kan, seluruh kerajaan. Melihat unta bagaimana diciptakan, lihat langit bagaimana ditinggikan, lihat gunung bagaimana ditancapkan, ya kan gitu. Melihat bumi bagaimana dihamparkan. Itu dilihat dengan mata hati, dengan keyakinan, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau manusia memperhatikan hal itu, memperhatikan malakutillahi subhanahu wa ta'ala, itu yang yasilu bil mu'min, itu yang akan menyambungkan orang mukmin, akan menghantarkan orang mukmin, menghantarkan orang yang percaya, dihantarkan dan disampaikan kemana? Disampaikan kepada bertambahnya iman dan yakinnya kepada Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang disebutkan unta, langit, bumi, gunung, itu kan Masya Allah. Coba bumi, kita tidak bisa nggak di bumi, ya kan? Gunung demikian kokohnya, termasuk unta, ya, termasuk unta. Nah, itu. Orang nggak boleh meremehkan unta yang diciptakan oleh Ta'ala. Semua direnungkan, diperhatikan pakai hati, itu akan menghantarkan kita, gitu. Itu yang membuat kita sampai kepada iman dan bertambahnya iman dan yakin akan keesaan Allah, ya kan, akan pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Dia Ta'ala Maha Agung, tidak membutuhkan hamba, Dia yang berhak disembah. Itu dengan mata hati, gitu. Kemudian fin nadhari ilas sama, an-nadhar ilah, melihat dengan mata kepala. Ya, an-nadhar ilah apa? Memandang dengan mata kepala. An-nadhar ilas sama, dengan mata kepala kita melihat langit, melihat gunung, melihat seluruh makhluk ini. Itu kita mat, dia juga nyawang monitor wae mat, nyawang monitor si yo kok nyawang langit, ya toh, nyawang gunungnya dilihat gitu kan, dilihat gunungnya, dilihatlah ini makhluk dilihat kan begitu, itu dilihat gitu. Jadi kita mau memperhatikan dengan hati, mau memandang dengan mata kepala, dilihat. Nah itu, dilihat, nah itu. Jagur apa?
tersebut hanya mengagungkan uang gitu. Nek dit nyawangi mendeleng gitu. Nek dit mendeleng iki 2000 apa 20.000 mendeleng. Ditung nuli piro jiro lu mendeleng itu. Itu kan mengagungkan uang ngono ki mau megah keliru ya kan. Enggak mau salah. Mengagungkan uang itu kayak gitu kan gitu. Pandangnya serius ya kan gitu. Jadi orang jangan hanya mandang uang aja, mandang uang dipandang gitu. Jadi pandanglah langit, pandanglah gunung, pandanglah ini makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya Subhanahu wa ta'ala, itu dipandang, dilihat gitu. Itu dipandang, dilihat gitu. Ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu dia dipandang gitu. Nah, kita memandangnya tentu kagum kepada penciptanya. Itu kan ta'dzimun lil khaliqi. Itu namanya bentuk ta'dzim, mengagungkan. Bentuk mengagungkan sang penciptanya gitu. Itu bentuk mengagungkan sang penciptanya. Jadi jangan sampai ada gunung berpaling noleh, enggak. Tidak digagas bahwa enggak dipikir adanya gunung, dianggap adanya gunung seperti tidak ada. Padahal gunung itu ada dan penuh manfaat. Gunung ada penuh maslahat kan gitu. Kamu butuh langit enggak? Kau butuh langit enggak? Lah ya pandanglah langit kan itu kan itu. Lihatlah langit gitu. Kau melihatlah, perhatikanlah itu fungsinya langit yang sangat besar. Nah, itu namanya ta'dzimun lil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Orang nggak mau perhatian sama itu, sampai-sampai matahari pun tidak dilihat. Kenapa? Berangkat kerja sebelum terbit, pulang kerja setelah terbenam, selama kerja dalam ruangan. Ya kan gitu, nggak ngerti matahari itu. Nggak ngerti, ruangannya tertutup ya kan, ruangannya tertutup, nggak ngerti matahari, nggak memperhatikan itu. Jadi yang diagungkan nggak tahu apa itu yang diagungkan, hanya uang yang diagungkan, uang dan uang. Dalam mengagungkan Dia Ta'ala dengan melihat apa, makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, lihat langit, lihat gunung, lihat berbagai makhluk ini kan gitu. Jangan sampai yang dianggap berguna hanya uang gitu. Matahari berguna sekali ya, besar fungsinya, itu lihatlah kan gitu. Ya terus Yan. Bismillah. Taujihul hitabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi an yudhkaran nasa wa yu'iduhum wa laisa alaihim muslaton yujbiruhum ala ma yuridu wa laisa biyadihi alaihi salatu wassalam ikrahuhum ala imani. Qala ta'ala fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Bimbingan kepada orang-orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan peringatan kepada manusia dan pelajaran bagi mereka, dan bukanlah atas mereka kekuasaan. Yujbiruhum terhadap apa-apa yang
yang diinginkan dan bukan apa-apa dan bukan dengan tangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrahuhum atas iman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sudah Yan? Ada berapa ini faedahnya Yan? Nomor 5. Tiga Ustaz. Ya kan? Tiga faedah gitu. 3 faedah. Yang pertama taujihul khitabi lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi ayyudzakiran nasa wa ya'idhum. Di mana itu? Di dalam ayat fadzakir, ya kan? Fadzakir innama anta mudzakir. Dalam fadzakir innama anta mudzakir itu namanya, itu fadzakir kan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu anta, kembali ke Rasulullah, ya kan? Berarti namanya apa namanya? Taujihul khitab. Ya, taujihul khitabi lirrasul. Itu namanya pembicaraan yang mengarah kepada Rasul, yang isi pembicaraan yang mengarah kepadanya itu berupa agar beliau memberikan kepada manusia peringatan dan nasihat. Ya. Jadi kalau di beliau dalam memberikan peringatan, memberikan nasihat itu memang perintah Allah gitu. Itu perintah dari Allah gitu. Dia memerintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak bisa menghentikan apa yang beliau lakukan. Manusia nggak berhak untuk menghentikan apa yang beliau lakukan berupa memberikan manusia peringatan dan nasihat, karena manusia nggak berhak merevisi, meralat perintah Allah, ya kan itu kan, nggak bisa manusia meralat perintah Allah. Nabi itu berdakwah, menyampaikan peringatan dan itu adalah taujihnya dari Dia Ta'ala dengan firman-Nya fadzakir, ya kan, fadzakir. Dan memang karena beliau apa? Karena beliau memang diberi oleh Dia Ta'ala nikmat yang besar, nikmat yang besar, nikmat Al-Quran, nikmat mengerti jalan yang benar menuju kebahagiaan manusia dunia dan akhiratnya, kan gitu. Dan beliau pemurah, maka melaksanakan apa yang diperintahkan, nah gitu. Tidak memonopoli hidayah. Yang penting aku mendapatkan petunjuk. Silakan manusia bergelimang dalam kesesatan, bukan. Beliau dermawan, beliau mengerti jalan yang benar dan dermawan, maka dengan sepenuh hati beliau menunaikan perintah Allah. Itu taujihul khitab lir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ayyudzakiran nasa wa ya'idhum. Yang kedua, beliau sebagai mudzakir, pemberi peringatan dan nasihat, beliau itu laisa musallaton alaihim, laisa alaihim musallaton yajburuhum alama yurid.
Laisa alaihi musallatan, beliau tidak dijadikan oleh Allah menguasai mereka dalam artian memaksa mereka untuk melaksanakan apa yang beliau inginkan. Jadi beliau kewajibannya adalah menyampaikan peringatan dan nasihat, dan beliau tidak sampai tingkatan apa? Memaksa. Memang itu memaksa tidaklah posisi yang diberikan kepada beliau. Beliau nggak diberi posisi memaksa. Ya maka beliau nggak memaksa, dan kita juga jangan menunggu dipaksa baru berangkat. Kalau kamu nunggu dipaksa ya tidak akan dipaksa, karena beliau tidak akan memaksa. Memang nggak diberikan wewenang untuk memaksa kan itu. Jangan, nggak apa-apa, dengarkan saja. Kalau dipaksa baru kerjakan. Ya nggak akan dipaksa. Beliau nggak sampai memaksa kan gitu. Beliau hanya menyampaikan apa? Ayyudzakiran nasa wa ya'idhum, nah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, laisa biyadihi alaihi salatu wassalam ikrahuhum alal iman. Juga tidaklah di tangan beliau enggak punya tangan untuk apa jemaah? Ikrah, enggak punya tangan untuk ikrah, untuk memaksa mereka beriman. Tidaklah memaksa mereka untuk beriman, tapi beliau apa? Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, yang itu. Itu juga satu keadaan, satu posisi, satu tingkatan yang orang harus tahu. Jadi kita jangan nunggu dipaksa. Memang agama nggak memaksa, Rasul pun nggak disuruh memaksa, apalagi penerus Rasul juga tidak akan memaksa. Mereka nggak diberi wewenang untuk memaksa, tapi kewajibannya adalah sekedar menyampaikan peringatan dan nasihat. Nah, manusianya yang harus sadar, ya kan, harus sadar. Itu udah sebaik-baik peringatan, sebaik nasihat begitu. Itu dalilnya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, yuk lanjut. Bismillah. Al-wa'idu syadidu liman tajbaru liman tajabbara wa a'rada an ittiba'il haqqi bil 'adzabil akbari yaumal qiyamati. Qala ta'ala illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang sombong dan berpaling dari mengikuti kebenaran dengan azab yang amat besar pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang ia berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang amat besar. Al-wa'idu syadid, ancaman yang keras. Apa ancamannya? Bil adzabil akbari yaumal qiyamah. Bil adzabil akbari yaumal qiyamah. Ancaman yang besar, ancaman yang keras berupa azab nanti di yaumul qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah. Siapa yang mendapatkan ancaman seperti itu? Liman tajabbara wa a'rada an ittiba'il haq.
Yang tajabbara, orang yang tajabbara, orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang merasakan tidak membutuhkan ittibail hak. Gitu. Coba siapa yang bisa sampai ke rumah tanpa mengikuti petunjuk? Nggak bisa, ya kan? Aku nggak butuh petunjuk bisa. Saya nggak pernah baca rambu-rambu. Ya kan, betul kamu nggak butuh petunjuk. Coba kamu pulang tutup mata. Ya kan gitu. Kalau emang kamu benar-benar nggak butuh petunjuk, jangan hanya saya nggak butuh rambu-rambu, saya nggak baca rambu-rambu. Kamu nggak membaca rambu-rambu, tapi kamu kan buka mata melihat berbagai korinah, berbagai penentu-penentu yang kemana kamu harus mengarah. Coba kamu nggak butuh, kalau nggak butuh tutup mata ke rumah. Ya kan gitu, kan nggak mungkin bisa. Itu ke rumah loh itu. Udah sering pulang loh. Lah mau ke surga belum pernah ke sana. Enggak butuh itibaul hak. Itu sombong kan? Kan itu. Itu kan sombong namanya kan demikian. Itu wajar mendapatkan al-waidus syadid. Ya enggak akan sampai rumah kan gitu. Enggak akan sampai surga. Ya akan sampai kepada al-adabus syadid kan itu, al-adabul akbar kan itu, al-adabul akbar yaumal kiamah. Memang nanti yaumul kiamah, memang nanti, memang enggak sekarang kan gitu. Memang sekarang beliau belum dipaksa kan gitu. Enggak apa laisa alaihim musallatan kan gitu. Ya. Terus bagaimana firman-Nya Dia Ta'ala, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ya. Dilanjut. Masirul ibadi wa marji'uhum ila Allah azza wa jal alladhi sayuhasibuhum ala a'malihim wa yujazihim 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Berakhirnya hamba-hamba dan kembalinya mereka kepada Allah azza wa jal, yang Allah akan menghisap mereka atas amal-amal mereka dan membalas mereka atas amal mereka. Jika amal mereka baik, maka balasannya baik, dan jika amal mereka buruk, maka balasannya buruk. Ya, faedah yang penting sekali jamaah, yang terakhir nomor 7, yang orang harus perhatikan ya, bahwasanya manusia itu tempat kembalinya adalah bukan menjadi tanah. Ya. Jadi tempat kembali manusia bukan menjadi tanah. Menjadi tanah itu bukan masir. Bukan marji. Bukan tempat kembali. Tapi tempat kembali yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu betapapun bagaimana tetap besok akan kembali kepada Allah. Ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah kembali kepada Allah, sayuhasibuhum, kembali ke sana itu bukanlah pasti diterima, bukanlah pasti dimasukkan surganya, karena kembalinya kepada Allah ketika dia udah wafat. Tapi kalau dia kembali kepada Allah ketika masih hidup, nah, bertaubat, apapun dosanya
diampuni. Dosa kufur, dosa syirik, ya kan? Kalau dia sebelum meninggal dunia, sebelum nyawa sampai kerongkongan, dia bertaubat, tidak ada yang tidak diampuni. Semua diampuni. Tapi kalau kembalinya nanti ketika mati, ya yuhasibuhum, itu kan, yuhasibuhum, maka Allah menghisab, menghitung amalnya sama tadi di dunia, gitu. Sayuhasibuhum, nah, Allah menghisab mereka, dan hisabnya tidak hanya hisab, namanya hisab maka melazimkan jaza, meskipun dalam ayatnya hanya tertulis summa inna alaina hisabahum, tapi hisab melazimkan jaza, itu iktidha, ya kan. Ternyata dalam iktidha itu pasti ada jaza, kan itu. Jadi inna ilaina iyabahum menerangkan tempat kembali mereka kepada Allah, ya kan. Terus itu hisab melazimkan jaza wa yujazihim alaiha, itu suatu yang pasti, hal yang pasti. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. In khairon, kenapa khairon nasab itu mahfud? In khairon, kenapa khairon itu nasab? In khairon, kenapa khairon nasab? Khobarnya kana, betul. Khobarnya kana. In khairon fa khairun, kenapa khairun marfu? Fa khairun. In khairon fa khairun, kenapa khairun marfu? Belakangnya sampingnya terus selanjutnya khobar mubtada, khobarun li mubtada'in mahdhuf. Di in khairan, khairan nasab khobar kana, terus fa khairun khair marfu khobar mubtada. Ya tak Pak Sugeng? Oh bingung. Ya bin, baca lengkap bin, baca lengkap. In khairon fa khairun, takdirnya bagaimana? In khairon fa khairun. Naam sahih. In kana amaluhu khairan fa jazaa'uhu khairun. Itu pakai kana, kan in kan syartiyah, maka perlu fiil syarat. Apa syaratnya? Kana. In kana amaluhu khairan. Terus jawabnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada dan khabar, jazaa'uhu khairun fa jazaa'uhu khairun. Wa in syarron fa syarrun, apa lengkapnya? Wa in kana amaluhu syarron fa jazaa'uhu syarrun. Nah gitu ya, itu perkara yang pasti. Perkara yang pasti sebagaimana pastinya kamu diciptakan oleh Allah. Zul, kamu hidup Zul? Kok bisa hidup Zul, dari mana ceritanya? Dihidupkan oleh Allah. Yakin kamu? Pasti itu.
Nah, itu pasti, dan perkara yang pasti juga itu juga adalah in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Sama yakinnya itu. Jangan lupa kamu ciptaan Allah, juga lupa kamu akan dimintai pertanggungan jawab, kan gitu. Nah, lupa kalau diri ini ciptaan Allah, dikira diri ini tanpa diciptakan. Kan itu. Itu harus ingat itu, kan gitu. Ya, ini ya. Kita yang kita bahas dahulu sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.